Pernyataan resmi Hasto usai tersangka kasus suap oleh KPK itu seolah-olah bahwa Hasto ini berlindung di belakang sang proklamator, dan yang menjadi sebuah hal kekeliruan juga adalah ketika Ibu Megawati selalu pasang badang terhadap Hasto. Dan mari juga kita lihat bagaimana respon dari warga soal Hasto dan Ibu Megawati. Mari kita sama-sama simak dan lihat videonya. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengserkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu, makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Orang tua apa? Siap pedagang. Pedagang ini. Pedagang apa? Siap. Mau bakso ini. Sejam. Belum bakso. Siap. Orang tua berapa? Siap ya. Adikmu berapa? Siap 1. Kalian berdua aja. Siap. Adikmu laki atau perempuan? Siap laki-laki. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapakmu. Siap. Kamu harus sungkem mau bapakmu. Siap. Terima kasih. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Belum menakdirkan. Saya tetap menghormati beliau sebagai presiden saya juga dulu sebelum saya. Tidak akan pernah hilang hormat saya kepada beliau. Tetapi kenyataannya memang sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal. Coba teman-teman kita lihat bersama adab baik dari kedua anak Pak Jokowi mendatangi Bu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil tangannya dengan cara membungkuk. Ini adab yang sangat baik. Tetapi yang diberi contoh oleh Megawati Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan justru tidak mengambil tangannya. Silahkan teman-teman semua memberi pendapat, contoh mana yang baik. Apa sumbangsihnya generasi milenial? Sebagai milenial, saya nggak tersinggung, cuma tersulut emosi aja. Dulu saya bangga presiden pertama perempuan. Tapi setelah tahu kinerjanya, walah biasa aja. Ibu sendiri apa sumbangsi ibu selain di label partai terkorup sepanjang masa? Kalau nggak jual nama bapak, emang ibu bisa apa? Saya sebagai milenial, dengan kecanggihan teknologi, bisa viral dan bisa bersuara menjatuhkan banteng pertahanan ibu dengan kekuatan massa.
dan keberanian saya dalam berbicara. Ibu nggak tahu kekuatan milenial kalau udah speak up itu seperti apa. Tentara Israel aja sampai pup di celana. Ibu lupa, ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden bola. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya, ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobrol SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat Ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal Ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia. Dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi Ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda, Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Mungkin saya akan lebih respect dan menghargai Ibu, maka saya akui baru itu pemimpin yang bijaksana. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis.